Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita menjadi seorang yang takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah Allah mengamanahkan kepada kita menjadi orang yang senantiasa berbuat adil, berbuat jujur. Jangan sampai gara-gara kemarahan yang kita lakukan akhirnya kita bisa berbuat curang, berbuat tidak adil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, pesan yang penting kepada kita adalah apabila kita diberi amanah, maka tunaikan amanah itu kepada ahlinya. Karena apa? Amanah itu adalah merupakan salah satu yang akan digunakan oleh Allah sebagai instrumen penilaian terhadap hamba-hambanya. Dalam hal ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengklasifikasikan kepada hamba-hambanya ke dalam beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang amanah. Siapa mereka? Orang-orang yang amanah itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Mereka bukan orang munafik, karena ciri-ciri orang munafik itu dalam beberapa hadis ada yang mengatakan 3 hal. Pertama, apabila berkata dusta, apabila dipercaya khianat, apabila berjanji ingkar. Ada satu lagi hadis dari Bukhari Muslim yang di sana ditambahkan apabila terjadi sengketa atau bila terjadi perbedaan atau selisih pendapat, maka dia curang. Bila keempat indikator ini ada pada diri seseorang, maka sempurnalah sifat munafiknya. Nah, untuk itu maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasikan apakah kita termasuk orang yang amanah, jujur, dan adil, ataukah kita termasuk golongan orang munafik yang sempurna, atau kita termasuk golongan orang yang mendapatkan sifat-sifat munafik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu. Tetapi
agar supaya kita dapat selamat dari sifat-sifat itu, maka kita perlu untuk senantiasa melakukan refleksi diri, mawas diri. Apabila kita berbicara, apakah ada kedustaan di sana? Jangan sampai di depan orang mengatakan, iya, saya mengatakan seperti itu, ya. Tetapi kalau bergaul dengan teman-teman yang lain, saya hanya nipu doang, misalnya gitu ya. Maka kata-kata seperti itu adalah merupakan salah satu bentuk kemunafikan. Yang kedua, apabila kita berjanji, ya, seringkali kita ketemu dengan kawan, saya hutang 5.000 ya mas, karena nggak diberi uang jajan oleh ibu saya, lupa, besok saya sarutan, ya. Itu bentuk apa itu? Bentuk janji, ya. Tapi begitu besoknya ibunya memberi uang saku double, ya, kasih 10.000, ya, yang 5.000 untuk nyarutang teman kamu. Tapi apa yang terjadi begitu ketemu teman, dia berbohong lagi. Waduh, saya belum punya uang, besok lagi aja ya. Nah, gitu ya. Padahal dia sudah diberi sangu double oleh orang tuanya. Dia ingkar terhadap janjinya. Kecuali misalnya pada hari itu dia mengatakan kepada temannya bahwa hari ini sebenarnya saya dikasih 10.000 oleh orang tuanya, tapi qadarullah, ya, tidak dusta, qadarullah, ya, tadi uangnya jatuh dan hilang. Tapi itu betulan, ya. Ya, dia mengatakan sesuatu yang benar, tiba-tiba uangnya memang betul jatuh. Maka saya mohon maaf, yang kemarin saya berjanji untuk bisa mengembalikan hari ini, saya terpaksa undur. Berarti sudah ada komunikasi dalam hal ini. Insya Allah tidak termasuk ingkar janji. Karena apa? Dia sudah berkomunikasi terhadap perihal apa yang dirinya sendiri juga tidak bisa mengaturnya, karena itu sudah ditentukan oleh Allah, ya. Yang ketiga adalah apabila kita diberi amanah, amanah itu selalu ada dalam diri kita, baik amanah yang dari Allah tentang agama. Agama itu adalah amanah, ya. Kita itu dulu sebelum lahir itu sudah berjanji kepada Allah, sudah melakukan pengakuan, alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya. Apakah engkau menyaksikan aku sebagai Tuhanmu? Kita sudah bersedia berjanji dan mengatakan kepada Allah bahwa kami menyaksikan, ya Allah, kami bersedia menjalankan semua perintah-perintahmu, kan gitu ya, ketika kita dalam kandungan. Tetapi ketika kita sudah hidup, ingkar, ya, misalnya itu berarti bagian daripada sifat kemunafikan. Atau janji kita kepada manusia, kepada ibu misalnya, nah, kamu saya sekolahkan, kamu saya pondokkan, ya, supaya kamu jadi anak pintar, supaya kamu jadi anak baik, gitu ya. Oh iya Bu, siap,
gitu ya. Tapi apa yang terjadi, sekolah nggak pernah belajar, di pondok nggak pernah ngaji. Kira-kira itu menunaikan amanah apa enggak? Nah, tidak menunaikan amanah, yaitu bagian dari kemunafikan. Atau misalnya ketika bapak ibu mau tindakan ya keluar kota, bapak ibu pesan ya, ya, ini ibu mau keluar kota, ya, kamu di rumah, tunggu rumah, diamanati. Selama ibu keluar kota, kamu jangan meninggalkan rumah, ya. Kemudian kamu jaga sholatnya, jaga ngajinya seperti mana biasa, ditunggu rumahnya supaya aman, pintunya dikancing, ya misalnya begitu. Ada beberapa yang dipesan, ya. Oh iya Bu, siap, itu ya. Tapi begitu ibu pergi, kebenaran gak ada ibu. Akhirnya apa? Dia malah memasukkan cewek ke rumah, misalnya gitu ya. Atau dia malah pergi gak ada ibu iki lah, gitu ya. Kemudian yang biasa ngaji gak ada ibu iki, bebas gak ngaji, ya. Kira-kira itu bagian daripada amanah apa kemunafikan? Bagian dari kemunafikan. Karena apa? Orang munafik itu ketika dipercaya wa idza tumina khona. Nah, untuk itu maka marilah kita semuanya menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang adil, orang yang senantiasa menepati janji, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bila Umi akan pergi biasanya berpesan, wahai santriku, Umi akan pergi selama 2 hari ke Bojonegoro. Lalu Umi beramanah Umi memberikan amanah kepada kalian. Selama Umi dalam perjalanan didoakan semoga selamat. Kamu tunaikan tugas-tugas ngajimu seperti biasa. Dilihat atau tidak dilihat oleh Umi, Allah pasti melihat. Kamu sholat jamaah seperti biasa, dilihat atau tidak dilihat oleh Umi, pasti Allah melihatnya. Kamu jaga ini rumah sebaik-baiknya. Kalau akan pergi, dikunci, dijaga barangnya masing-masing, jangan sampai lali, lupa, dan seterusnya. Maka pesan-pesan Umi adalah merupakan amanah yang harus dilakukan. Insya Allah, siap insya Allah? Insya Allah. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.